Apa? Apa? Tidur suaranya. Alhamdulillahilladzi amana wasaqana waja'alana minal limin. Masya Allah. Sebelum makan bismillah. Allahumma Jualan apa ini? Oh, ada spaghetti. Pintar. Oke, pintar, masya Allah. Yang, ayo Ryan. Pintar aja nak. Wah, anak soleh. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Tadi kita belajar apa aja? Menggambar, mengarsir. Terus apa lagi? Hafalan
Siapa yang bisa jawab boleh pulang. Bahasa Arabnya mata. Ya. Bahasa Arabnya telinga. Udunun. Bahasa Arabnya dua. Wahidun. Isnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sumiati dengan NIM 18625701122 dari program studi PG PAUD dengan materi kuliah Perkembangan Anak Usia Dini. Dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti, MPD dari Universitas Pancasakti. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis perkembangan anak usia dini. Anak usia dini merupakan perkembangan anak usia dini merupakan proses penting untuk memahami tahapan tumbuh kembang anak secara holistik. Setiap anak memiliki karakteristik dan keunikan perkembangan masing-masing yang perlu dipahami tanpa memberikan label negatif. Tugas ini bertujuan untuk menganalisis beberapa aspek perkembangan anak usia dini berdasarkan observasi video aktivitas anak, serta memberikan rekomendasi stimulasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Nama anak disamarkan, yaitu Ananda K dan E, usia 5 tahun, jenis kelamin anak perempuan dan anak laki-laki. Konteks anak berada di lingkungan sekolah, sedang melakukan aktivitas bermain dan belajar bersama di sekolah. Deskripsi video observasi. Video berdurasi kurang lebih dari 7 menit yang menampilkan Ananda K dan E sedang melakukan beberapa aktivitas antara lain bermain, menyusun balok dan mainan edukatif, berkomunikasi dengan guru dan teman sekitarnya, melakukan aktivitas motorik seperti main jungkat-jungkit, mengambil benda dan merapikan mainan. Analisis aspek perkembangan anak. 1. Aspek nilai agama dan moral. Berdasarkan pengamatan video, Ananda K dan E menunjukkan perilaku sopan seperti mengucapkan salam ketika datang ke sekolah dan mengucapkan basmalah sebelum memulai aktivitas, dan respon arahan guru dengan baik. Ananda K dan E juga terlihat mengikuti instruksi dengan tertib serta mau berbagi mainan dengan temannya. Analisis tahap perkembangan. Pada anak usia 5 tahun, anak mulai memahami aturan sederhana, meniru perilaku baik dari lingkungan, serta menunjukkan dasar-dasar nilai moral dan agama melalui kebiasaan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan moral menurut Piaget, di mana anak berada pada tahap heteronomous morality atau moralitas berdasarkan aturan. Kedua aspek fisik motorik, Ananda K dan E mampu berjalan dengan seimbang, mengambil dan menyusun balok menggunakan koordinasi tangan dan mata yang baik. Gerakan anak terlihat luas, terkontrol, serta mampu memegang benda kecil tanpa kesulitan. Analisis tahap perkembangan kemampuan motorik kasar dan halus. Anak sudah sesuai dengan tahap perkembangan usia 5 tahun, di mana anak mampu melakukan koordinasi gerak yang lebih kompleks dan terarah. 3. Aspek bahasa. Dalam video, Ananda K dan E mampu mengungkapkan keinginannya dengan kalimat sederhana namun jelas. Anak dapat menjawab pertanyaan guru dan menggunakan kosakata yang cukup beragam. Analisis tahap perkembangan pada usia 5 tahun, anak umumnya sudah mampu berbicara dengan struktur kalimat sederhana hingga kompleks dan memahami instruksi verbal. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan bahasa Vygotsky yang menekankan peran interaksi sosial dalam perkembangan bahasa anak. Keempat, aspek sosial emosional. Ananda E dan K menunjukkan emosi yang stabil, mampu menunggu giliran saat berbicara, serta menunjukkan rasa senang ketika berhasil menyelesaikan permainan. Anak juga terlihat nyaman berinteraksi dengan orang dewasa. Analisis tahap perkembangan anak usia 5 tahun mulai mampu mengelola emosi sederhana, menunjukkan rasa percaya diri, dan menjalin hubungan sosial yang positif dengan lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak
antara lain lingkungan sekolah dan keluarga yang suportif dan komunikatif, pola asuh yang memberikan contoh perilaku positif, interaksi sosial yang cukup dengan guru dan teman-temannya, stimulasi belajar melalui permainan edukatif, rekomendasi stimulasi perkembangan berdasarkan hasil analisa. Stimulasi yang dapat dilakukan: 1. Nilai agama dan moral, membiasakan anak berdoa sebelum dan sesudah aktivitas, serta memberikan contoh perilaku baik secara konsisten. Kedua, fisik motorik, memberikan permainan yang melibatkan gerak aktif seperti lompat, lari kecil, dan permainan koordinasi mata dengan tangan. 3. Bahasa, mengajak anak berdiskusi, bercerita, dan membacakan buku cerita bergambar. Keempat, sosial emosional, memberikan kesempatan anak bermain peran dan bekerja sama dalam permainan sederhana. Rekomendasi stimulasi untuk mendukung perkembangan anak secara optimal, diperlukan stimulasi yang konsisten dan sesuai, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Rekomendasi ini bersifat praktis dan dapat diterapkan baik oleh guru maupun orang tua di rumah. Kesimpulan, setiap anak adalah individu yang unik, yang berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Peran orang tua dan guru sangat penting dalam memberikan stimulasi yang tepat dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Berdasarkan analisis video observasi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak E dan K berada pada tahap yang sesuai dengan usianya. Dengan dukungan lingkungan yang positif dan stimulasi yang tepat, perkembangan anak dapat terus dioptimalkan secara holistik. Demikian analisis perkembangan anak usia dini disusun sebagai bentuk refleksi dan penerapan teori perkembangan anak dalam praktik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.